Bagaimana caranya melepaskan karma masa lalu? Oke, kali ini saya mau menjelaskan tentang karma. Karma buruk tidak bisa dihilangkan dan pasti berbuah pada waktunya. Kecuali jika karma buruknya seperti ini, maka bisa dihilangkan. Contohnya, ketika kita berbuat salah kepada seseorang dan kita berusaha meminta maaf dan segera membayar kesalahan-kesalahan kita dengan berbuat baik kembali, setara dengan kesalahan yang telah kita lakukan kepada orang tersebut, maka karma buruk ini masih bisa dihilangkan sebelum berbuah. Inilah yang sering dipertanyakan orang-orang. Mengapa orang jahat hidupnya masih baik-baik saja hingga sekarang? Alasannya karena karma buruknya belum berbuah. Semua ada prosesnya, dan waktu menunggu inilah yang disebut sebagai kesempatan untuk merubah karma buruk agar tidak sempat berbuah. Namun, bagaimana jika kita tidak tahu karma buruk apa saja yang pernah kita lakukan dan kepada siapa kita melakukan kesalahan itu? Bukankah kita jadi nggak bisa mengubah karma buruk itu? Jadi, karma buruk seperti ini pastilah berbuah. Tapi, kita bisa saja tidak memakan buah pahit tersebut, ataupun hanya sedikit saja yang akan kita makan. Contohnya, ketika kita tiba-tiba dimarahi oleh atasan kita, walaupun kita tidak berbuat salah, bisa saja ini adalah akibat dari karma buruk kita yang sudah matang. Namun, jika kita memiliki kesadaran diri yang baik, maka kita tidak akan memasukkan energi negatif tersebut ke dalam diri kita. Kita bisa saja mengubah pemikiran kita dengan berpikir, oh, akhirnya saya berhasil membayar satu karma buruk saya. Di sini kita justru akan memiliki perasaan lega. Ataupun kita juga bisa berpikir, mungkin atasan saya sedang memiliki masalah dengan dirinya, sehingga emosinya menjadi tidak stabil. Jadi, kita hanya cukup menerapkan perasaan empati saja kepadanya. Di sini, kita juga sedang melatih perasaan cinta kasih kita terhadap sesama manusia. Dengan memiliki mindset seperti ini, maka kita tidak akan memakan buah dari karma buruk kita yang sudah matang. Jadi, dengan kita mempunyai kesadaran diri yang baik, kita akan menjadi seperti memiliki sebuah perisai yang bisa menghadang karma buruk yang akan datang. Oke, lanjut. Ada satu cara lagi untuk menghadapi karma buruk yang sedang berbuah, yaitu dengan menambah karma baik kita, yang bisa dilakukan dengan banyak cara. Contohnya, dengan beramal. Jika kita sudah memiliki karma buruk dan karma baik yang setara, maka kita hanya akan merasakan sedikit saja kepahitan dari karma buruk kita yang berbuah. Contohnya seperti ini, ketika kita dihadapkan dengan sebuah penyakit mematikan, di mana kita sudah tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Lalu tiba-tiba Anda dipertemukan dengan seorang dokter yang sangat ahli sehingga bisa menyembuhkan diri Anda dalam waktu yang singkat. Dan akhirnya Anda pun menjadi sehat kembali. Inilah yang disebut dengan karma baik, bisa menghapus karma buruk kita. Sehingga kita tidak perlu terlalu banyak memakan buah pahit dari karma buruk kita yang sudah matang. Jadi, cara untuk menghilangkan karma buruk kita adalah dengan kesadaran diri. Dan tentunya, semua itu dimulai dari pikiran yang sehat. Jadi untuk menghilangkan karma buruk kita, maka mulailah dengan melatih pikiran kita agar tunduk dengan kesadaran kita. Sehingga kita bisa memerintahkan pikiran kita untuk berjalan di jalan kebaikan. Ketika kita berjalan di jalan kebaikan, biasanya akan banyak amalan yang akan kita lakukan. Dan disinilah sedikit demi sedikit karma buruk kita akan terhapus.